Apa kata Utsman? Aku tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan di alam kubur. Hanya Nabi mengabarkan bahwa cerminan surgamu tergantung kuburmu, dan cerminan nerakamu tergantung kuburmu. Yang paling penting dari amal itu istiqomah. Maka perhatikan Bunda, ini muatan yang tidak boleh Bunda lepaskan ya. Izin berdiri. Ada yang kurang satu, kurang bantal. Nih besok beli bantalnya, didinya ayat. Jadi perhatikan Bunda, ada muatan-muatan dalam hidup yang tidak boleh Bunda lepaskan. Ya, satu muatannya adalah ilmu. Apa? Ilmu. Ilmu itu akarnya amal. Akarnya apa? Amal. Jadi orang akan semangat dalam beramal kalau dia punya apa? Ilmu. Berarti Ustadz sayang, kalau ada orang yang amalnya tidak semangat, ya, kurang bertambah dalam amal, berarti masalahnya apa? Kurang apa? Kurang ilmu. Jadi kalau ada orang yang malas-malasan dalam beramal, tidak mau beramal, bahkan selalu mencari alasan dalam beramal, padahal tahu amal itu kebaikan, tapi dia masih balas, berarti ada masalah dengan apa? Ilmu. Tapi juga izin, orang berilmu tapi nggak beramal, itu seperti pohon yang tak berbuah. Maka dalam mahfudhot, pepatah bahasa Arab disebutkan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Betul? Maka ulangi, ilmu itu akarnya amal, amal itu buahnya ilmu. Nah, bagaimana caranya agar amal itu berbuah jadi kebaikan yang panjang? Maka dalam amal itu harus apa? Istiqomah. Harus apa? Ini istiqomah itu apa? Istiqomah itu artinya istimror, berkelanjutan, terus menerus. Dia beramal terus menerus dalam keadaan apapun. Nah pertanyaannya, apa ya yang membuat kita bisa istiqomah dalam amal? Dua. Satu, ke atasnya iman, apa? Dua, ke dalam hatinya namanya ikhlas. Apa? Ulangi ya. Iman itu akarnya apa? Ilmu itu akarnya amal. Amal itu buahnya ilmu. Amal akan semakin jadi buah yang banyak kalau amal itu istiqomah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar amal kita istiqomah? Dua I. I yang pertama iman, I yang kedua. Makanya kalau kita mau lihat orang itu istiqomah dalam amal atau tidak, lihat keikhlasannya. Ya, apa yang dia kerjakan tak terpengaruh oleh apapun. Sedikitnya jamaah, banyaknya jamaah, misalnya ya, kapanpun harinya, dimanapun tempatnya, yang penting dia merasa ada kebaikan dari apa yang disampaikan, maka dia akan mengejar itu. Karena yang paling penting itu bukan hanya amalnya, tapi ngelanjutinnya, ngejaga itunya yang paling mahal. Nah, yang bisa ngebolak-balik hati siapa? Allah. Berkali-kali Ahilman sampaikan, Bunda datang kajian sama bukan karena tapi karena siapa? Allah. Tidak ada satupun dalam hidup yang kita mampu kecuali Allah yang memampukan. Setuju? Kita itu bodoh, yang ngasih ilmu siapa? Allah. Kita ini lemah, yang nguatin siapa? Allah. Kita ini nggak tahu apa-apa, yang ngasih tahu siapa? Allah. Maka Bunda, Teteh sayang, sampai saat ini Bunda bisa ngaji di sini karena siapa? Izin siapa? Allah. Maka hati-hati ya, lurusin niatnya, bersihin hatinya. Kita ini lemah, yang nguatin siapa? Allah. Kita ini bodoh, yang ngasih ilmu siapa? Allah. Kita ini nggak tahu apa-apa, yang ngasih tahu siapa? Allah.
Semua urusan dalam genggaman siapa? Allah. Bagi Allah nggak ada yang sulit. Kalau Allah sudah mau, mudah bagi Allah. Betul? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah mau, jika Allah yang sudah ingin, mudah bagi Allah. Tinggal Allah katakan apa? Kun fayakun. Jadilah maka terjadilah. Bunda izin ya, mungkin ada di sini yang masa lalunya mungkin pernah tenggelam dalam kesalahan. Ada nggak? Yang dulu tuh nggak pernah kebayang, sekarang bisa ngaji seperti ini. Ada nggak? Dulu mah anu kebayang teh senam zumba, arisan ya, jalan-jalan. Tapi kok makin kesini tuh hati tuh nggak kuat pengen ngaji gitu. Kayak dimudahkan. Ada yang begitu nggak? Ada yang begitu nggak? Oke. Yang menggerakkan siapa? Aa, kenapa ya Allah gerakin kita pada kebaikan itu? Karena Allah sayang sama kita. Allah sayang sama siapa? Maka tadi doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Lihat kalimat ini, wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami dari sisimu apa? Rahmat, kasih sayang. Izin ya, biasanya kalau kita bergerak dalam kebaikan, biasanya akan banyak cobaannya. Betul apa betul? Kenapa Ahilman tahu? Ini kan wajah-wajah memprihatinkan kelihatannya ya. Biasanya kalau kita sedang melangkah dalam kebaikan, ujiannya dikit apa banyak? Ujiannya jarang apa sering? Tapi jangan takut Bunda. Karena biasanya Allah itu untuk mencintai seorang hamba yang dicintainya, maka Allah akan cabut semua rasa cinta hambanya itu kepada urusan dunia, sehingga yang ada di hatinya hanya cinta sama siapa? Maka nanti ada bahasa begini, ya Allah, gak apa-apa engkau mengambil apapun yang hamba cintai, asalkan di hati ini engkau penuhi dengan cintamu kepada kami. Makanya izin ya, biasanya ada di antara Bunda yang diuji sama pasangannya. Ada? Yang mana orang? Ada ya? Ya, Ustaz saya mah bukan diuji lagi, emang gak ada pasangan Ustaz. Nanti izin ya, dalam urusan yang lain mungkin diuji sama anak-anak. Ada? Mungkin pada bab yang lain diuji sama bab keuangan. Ada? Bab yang lain diuji sama teman-temannya. Ada? Itu biasanya kalau Bunda melangkah pada kebaikan, jadi teman-teman yang dulu tuh agak pergi gitu. Dan Bunda jadi merasa sendiri kan? Tapi Bunda nggak usah takut, karena dalam kesendirian itu ada siapa? Dan Bunda merasa tambah dekat sama Allah kalau sedang punya masalah. Betul? Maka Ahilman di awal menyampaikan kalimat ini ya, agar Bunda istiqomah sampai kapan? Sampai husnul. Jadi yang paling beratnya itu kira-kira sampai kapan ya Allah engkau kasih kesempatan ini sama saya gitu. Jadi orang yang paling bahagia saat ajal menjemputnya, dia masih berada di jalur istiqomahnya. Karena ingat, ada yang tidak akan pernah berhenti memerangi kita. Ada dua. Satu, syaitan. Dua, hawa nafsu. Satu apa? Dua, setan itu berjanji tidak akan berhenti mengganggu manusia sampai kapan? Sampai sakaratul maut, yang setan harapkan
orang itu tidak mengucapkan kalimat la ilaha, setan ganggu terus. Maka kita ini perang. Setiap saat perang lawan setan. Dan kita pun perang lawan apa? Hawa nafsu diri kita sendiri. Kalau nafsu kita gak dikasih sentuhan, kalau hati kita gak dikasih sentuhan, maka hampa, kering. Dan kalau hampa dan kering, yang masuk setan. Udah mah hawa nafsunya besar, godaan setannya besar, makin gak terkontrol dengan kebaikan, ujungnya disinilah detak-detik kita melenceng dari kebaikan di hadapan Allah Subhanahu. Maka izin ya, doa yang tadi izin baca minimal setiap selesai sholat. Baca terus baca. Agar kita ditetapkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Baik, Bunda sayang, pagi ini kita akan belajar materi yang menarik. Dan ini materi baru yang jarang Ahilman sampaikan. Judulnya Masuk Surga Tanpa Hisab. Kira-kira yang di sini mau masuk surga? Mau aja, mau banget. Cius. Mie apa? Oke, biar lebih keras sekarang ya. Mie gacoan ayah, iya. Jawaban teh. Oke, biar lebih semangat. Siapa yang mau masuk surga? Ya, ulangi. Masih kena ngalamun wae ya teh. Siapa yang mau masuk surga? Oke, masuk surganya surga Firdaus. Masuk surganya sekeluarga. Masuk surganya tanpa hisab. Masuk surganya sekarang. Iya. Belum tentu sekarang mah ya. Belum dibuka mungkin surganya sekarang mah. Ada surga sebelum surga. Ustadz, kenapa yang kita kejar adalah surga? Karena itu ujung kenikmatan yang kita inginkan. Betul? Ahilman pernah sampaikan, manusia itu akan hidup dalam berapa tahapan? 12 tahapan. Masih ingat nggak? Ngalamun wae itu huai ngalamun. Barzah itu artinya penantian. Jadi semua yang ada di alam kubur sekarang lagi ngapain? Lagi menanti, lagi nungguin. Nungguin siapa Ustadz? Nungguin hari selanjutnya. Dan yang kedua, nungguin kita yang masih hidup di dunia akan nyusul kembali ke alam kubur. Makanya mohon maaf, ini kan wajahnya camat semua ya. Apa itu camat? Calon mati. Jangan tersinggung, karena mati itu pasti. Ya, dari wajahnya ini bisa terlihat. Bisa jadi ibu-ibu duluan, Ahilman belakangan. Atau dibalik, Ahilman belakangan ya. Ibu-ibu duluan ya. Dan Allah juga tahu ya. Kira-kira yang dibutuhkan umat, ibu-ibu atau Ahilman? Jadi ibu-ibu silahkan duluan kalau begitu ya. Ibu-ibu mah dibutuhkan sama suaminya masing-masing ya. Ya, dan suami ibu juga belum tentu berharap sama ibu. Gak bercanda. Yang keempat, alam apa tadi? Alam kubur. Ya, katanya alam kubur itu alam yang paling lama. Jadi dibanding alam dunia itu nggak ada apa-apanya dunia. Ternyata alam kubur itu lama nungguinnya. Bahkan dikisahkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau itu kalau berziarah ke kubur selalu menangis. Bahkan diceritakan tangisannya selalu membasahi jenggotnya, saking banyak nangisnya. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Utsman, kenapa engkau sering menangis begitu banyak kalau lewat kubur, kalau ziarah kubur? Apa kata Utsman? Aku tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan di alam kubur. Hanya Nabi mengabarkan bahwa cerminan surgamu tergantung kuburmu, dan cerminan nerakamu tergantung kuburmu. Jadi bahagianya kita di surga tergantung bahagia di kubur, dan susahnya kita di neraka
tergambar di kubur. Maka bayangkan orang yang lagi nanti dalam keadaan tersiksa, enak atau tidak? Makanya kalau mau bicara hidup yang paling enak itu nanti di surga, nah prosesnya itu dunia. Makanya orang di alam kubur udah nggak bisa beramal. Amal tuh di mana? Di dunia. Tapi orang yang ada di alam kubur sudah bisa menikmati daripada amalnya. Maka mohon maaf, amal terhenti, tapi pahala masih bisa mengalir. Betul? Kalau di dunia, amal terus, pahala baru dikasih dikit-dikit. Jelas gak? Jadi kalau di dunia amalnya banyak, tapi pahalanya baru dicipratin dikit. Makanya mohon maaf, kalau sekarang ada yang hidup di dunia, kemudian dia mendapatkan balasan nikmat, hakikatnya bukan semata-mata karena amal yang dilakukan, tapi karena Allah yang ngasih pahala tersebut sama kita. Maka jangan juga mengandalkan amal gitu. Kan suka begitu kita mah. Alhamdulillah aku mah bahagia. Entah amal apa yang aku kerjakan. Suka begitu kan, suka begitu kan. Teman-teman kalau lihat di postingan sosmed tuh, ada orang yang bahagia suka komen gini, amal apa yang kamu lakukan sehingga kamu suka, pernah nggak lihat begitu? Pernah nggak? Ada orang yang komen amal, iya memang karena amal, tapi selebihnya karena rahmat dari siapa? Allah. Dia bisa beramal aja dirahmati oleh Allah. Maka di sini kita tidak boleh menuhankan amal. Karena dunia memang tempatnya amal, dan kita bisa beramal karena dikehendaki sama siapa? Maka dari amal Allah kasih buah nanti. Allah kasih pahala, Allah kasih balasan. Di dunia mah baru naon ieu teh. Gitu. Jadi kalau bunda udah ngerasa nikmat di dunia, ini baru kenikmatan kecil yang Allah cipratkeun ka urang gitu. Kecil. Harta, apalagi punya pasangan yang baik, anak-anak yang soleh gitu ya, itu hanya cipratan kecil. Nah, Ustadz, kapan cipratan besarnya? Nanti di surga. Tapi ada cipratan sementara yang sangat nikmat juga. Kapan? Kubur. Maka di dunia amalnya lanjut, pahalanya dikasih cipratannya. Di alam kubur amalnya berhenti, tapi pahalanya dicipratkan sementara. Nanti balasan terbaiknya di mana? Surga. Pertanyaannya, udah siap belum? Pindah ke alam kubur. Udah siap belum? Banyak orang yang sibuk nyiapin rumah di dunia sekian meter, tapi dia lupa nyiapin rumah di kuburnya. Ternyata rumah kita hanya berapa? 2 kali, semuanya 2 kali 1 atau tergantung berat badan? Semuanya 2 kali 1 kan bisa salah kan, bener. Ayo nu gede mah bisa lu merenang tanah lagi 2 kali 1. Nah itu yang perlu kita siapkan. Makanya izin, Asakina bagus sekali bikin acara daurah janaiz. Ya, emangnya kita bakal ngurusnya jenis sendiri, mandi sendiri, pakai kapal lain. Jadi bukan buat kita ngurusin sendiri, lain. Daurah janaiz itu biar kita tahu bagaimana pemulasaran jenazah. Kalau ada orang yang meninggal, jelas harus diapain. Karena ada fenomena ayeuna maut lain dikumaha-kumahakeun, malah selfie. Ya Allah maut gitu. Aya. Da ayeuna mah zaman canggih atuh Bu. Nu kecelakaan lain ditolong malah dipotret. Telah terjadi kecelakaan, lainnya ditolong malah dipoto. Ada yang maut lain ditalkinkeun malah kemudian di selfiekeun. Ayah ya mohon izin, ada keluarga yang sakit, meureun keluarga teh pusing harus diapain, gak ngerti. Mau ditonton. Bangun. Tuh bisa. Tah ieu teh ilmuna kurang ya. Matak alhamdulillah. Ibu udah daftar belum? Ikut nih daurah janaiz, kapan pelaksanaannya? Besok. Nah, besok hari Selasa di Asofia ada pelatihan ngurus jenazah. Ada yang siap jadi jenazahnya? Dia langsung praktek besok yang nyata. Enggak ada. Silakan ikut ya.
Yang di Asofia ada, yang di Ruko kadang-kadang di Asakin ada. Ini kita tuh pengen lebih apa ya? Lebih peka. Biar kita nyiapin bekal untuk ketemu alam yang keempat. Namanya alam apa? Alam kubur. Di alam kubur semua menanti. Nanti ketemu alam yang kelima, dihancurkan semua. Namanya alam apa? Kiamat. Yang masih hidup dimatikan, yang udah mati dihidupkan, dimatikan, dihancurkan. Ketemunya alam apa? Alam kiamat. Setelah alam kiamat itu nanti manusia dikumpulkan, namanya dibangkitkan, namanya yaumul ba'ats. Apa? Setelah dibangkitkan, dikumpulkan, namanya yaumul mahsyar. Pas dikumpulkan teh, tah dia ya. Pas dikumpulkan teh, manusia nanti akan dibagi 3 golongan. Surat Al-Waqi'ah ayat 7 sampai 14. Coba dibuka. Surat apa? Al-Waqi'ah ayat seberapa? 7 sampai 14. Sok Ibu Wita dibaca, Ibu Wita. Atau Ibu Wiwin atau Ibu Betty. Ulah Bu Betty ahli wah. Bu Wita we. Sok dibaca. Surat apa? Al-Waqi'ah ayat sabaraha? Ayat 7. Hafalkan ya Al-Waqi'ah ya. Sering kita baca. Sok bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Allah, sadaqallahul adzim. Ada berapa golongan? Ada berapa golongan? 3. Kata Allah, wa kuntum azwajan thalathah. Dan kamu akan dibagi menjadi 3 golongan. Golongannya apa aja? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama ada golongan kanan. Sebelah mana? Sebelah kanan. Yang golongan kanan ini alangkah mulianya golongan kanan ini. Dan kita berharap kita ada di golongan apa? Kanan. Tapi ada yang kedua. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Dan ada yang kedua namanya golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. 2 ya. Orang ayah di mana ya? Kanan apa kiri? Tempat duduk sekarang tidak menentukan nanti. Tidak. Di tengah ya, liur ya, kumaha ya. Maka nanti ada golongan yang ketiga, dan kita berharap ini yang kita bahas hari ini, menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka golongannya? Was-sabiqunas sabiqun, yaitu orang-orang yang paling dulu beriman. Merekalah yang paling dulu masuk surga. Siapa mereka? Ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang dekat kepada Allah. Bagaimana keadaan nanti? Fi jannatin na'im, di surga dengan kenikmatan yang tak akan pernah ada habisnya. Thullatum minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, dan sebagian kecil dari orang yang kemudian. Kita kan orang kemudian, berarti tipis kita kemungkinan ada di situ tuh. Tapi nggak sampai situ. Bagaimana cara membacanya? Dijelaskan di surat Fatir ayat 32. Masya Allah. Bunda naik level ngaji sekarang ya. Surat naon?
Fatir. Ayat seberapa? Ayat 32. Jadi menggambarkan 3 golongan tuh gimana? Siapa aja? Surat apa? Fatir ayat 32. Sok dibuka. Fatir teh surat ke 35 ayat 32. Sok dibaca lagi, Bunda Wita. Thumma awdathna al-kitaba alladhina astafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya, dibaca artinya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Bunda, tadi dibagi berapa golongan? 3. 1 golongan kanan, al-maimanah. 2 golongan kiri, namanya masy'amah. Dan ada golongan as-sabiqun as-sabiqun, orang yang kemudian berada dalam kebaikan dari awal sampai akhirnya. Nah, Ustadz, dari 3 golongan itu apa cirinya? Ternyata dijelaskan di sini. Ada orang yang masuk kategori zalimul linafsi. Zalimul linafsi, orang yang sering menzolimi diri sendiri, orang yang sering berbuat dosa. Kira-kira orang berbuat dosa di kanan apa di kiri? Di kiri. Maka orang yang masuk kategori kiri, zalimul linafsi, orang yang suka berbuat dosa. Kemudian ada juga orang yang muqtasid, tengah-tengah. Istilahnya kieu, sholat terus maksiat jalan gitu. Dia taat sama Allah, tapi juga masih ada dosanya. Dia baik dalam hidup, tapi masih ada buruknya. Dia muqtasid, dia pertengahan. Sampai kemudian yang ketiga, sabiqum bil khairati biidnillah. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi gini Bunda, kita kan semua pasti pernah punya salah, betul? Kalau kesalahan kita nggak kita perbaiki, maka kita masuk kategori zalimul linafsi, zolim terhadap diri sendiri. Tapi kalau kita sudah pernah berbuat salah dan kita bergerak untuk menjadi baik, maka boleh jadi kita masuk golongan yang kedua, muqtasid, tengah-tengah. Tinggal pertanyaannya, kita bertahan sampai kapan? Nah, bertahan sampai kapan itu bagaimana caranya? Disempurnakan dengan golongan yang ketiga, sabiqum bil khairat biidnillah, orang yang menyegerakan kebaikan dengan izin Allah. Apa pahalanya? Dzalika huwal fadlul kabir, dia mendapatkan karunia yang besar. Apa karunianya Ustaz? Lanjut ayat selanjutnya, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu wa libasuhum fiha harir. Perhatikan, mereka akan mendapatkan surga azan, mereka masuk ke dalamnya, di dalam mereka ada perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Sampai kemudian mereka mengatakan, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi siapa? Bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Jadi ternyata Allah yang menolong dia dari semua yang pernah terjadi. Dia pernah tenggelam dalam salah. Ulangi ya, kalau dia pernah tenggelam dalam dosa, kalau dia tidak mau berbuat baik setelah dia berbuat dosa, berarti masuk kategori zalimul linafsi, dia zolim. Tapi kalau dia mau berbuat baik setelah dia dosa,
dia punya kemungkinan masuk kategori muktasid, masih tengah-tengah. Tapi kalau dia istiqomah sampai kemudian wafat menjemputnya, sabikum bil khairat biidnillah, dia menjadi orang yang mengejar kebaikan dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang tadi tuh as-sabiqun as-sabiqun, yang kategorinya apa? Sabikum bil khairat biidnillah, orang yang menyegerakan kebaikan dengan izin Allah. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, memangnya berapa orang yang telah dijanjikan akan masuk surga tanpa hisab itu? Disebutkan dalam beberapa riwayat, jumlahnya ada 70.000 orang. Dari zaman dulu sampai zaman nanti hari kiamat. Kira-kira kita masuk nggak 70.000 itu? Oke. Catat. Apa maksud hadis 70.000 itu? Apakah maksudnya angkanya pasti atau angkanya berubah? Tergantung negosiasi. Atau itu adalah kalimat kiasan yang menunjukkan kalimat balaghah yang lebih luas. Ternyata ada dua pendapat. Pendapat ulama yang pertama menyebutkan itu angka pasti, hanya 70.000. Kayaknya wajah-wajah begini mah agak berat lah masuk kategori begitu. Wajah-wajah begini juga apalagi agak berat. Tapi ada ulama yang menyebutkan 70.000 itu makna kiasan. Maksudnya apa? Dalam agama kita, kalau menggambarkan sesuatu yang banyak itu biasanya menggunakan angka 7. Betul nggak? Itu menggambarkan sesuatu yang banyak. Misal, langit berapa lapisan? 7. Betul? Kalau kita tawaf berapa keliling? 7. Sa'i berapa balikan? 7. Itu menggambarkan jumlah yang banyak. Dalam hari berapa? Seminggu? 7. Kan gitu. Jadi semuanya ada istilahnya rahasia di balik angka 7. Nah, ini bukan hanya 7 tapi 70.000. Maka ada para ulama yang menyebutkan makna 70.000 ini makna kiasan. Artinya banyak kesempatan orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Maka dijelaskan dalam hadis yang lain, 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, masing-masing orangnya akan membawa 70.000 orang lagi. Pertanyaannya, kita masih masuk apa enggak? Ulah sok pede, masuk ini mah. Masuk, iya mah masuk, iya mah bisa, iya mah bisa. Dari zaman dulu sampai zaman hari kiamat nanti, kira-kira Bunda masuk nggak? Sok, sekarang kita jumlahin. Kalau 70.000 kan, aduh, kalah. Siapin kalkulator liar gitu, nah ya pasti. Ya, dari 70.000 tadi kata Ahilman, masing-masing orang bawa berapa orang? 70. Berarti berapa tah? Berapa? Banyak. Sekarang 70.000 kali 70.000 berapa? 490 juta. Liar hitung duit itu kumaha. Ari kena duit meni hasa gampang. Pokoknya mah gitulah. 70.000 orang, masing-masing orang bawa berapa? 70.000. Kan tadi disebutkan yang akan pertama masuknya orang terdahulu. Kita sebut saja, misal setelah baginda Nabi ya, misal Abu Bakar. Berarti Abu Bakar bawa berapa orang? 70.000. Setelah itu Umar bawa berapa? 70.000. Setelah itu Utsman bawa berapa? 70.000. Setelah itu Ali bawa 70.000. Setelah itu para sahabat dan bawa 70.000. Pertanyaannya, kira-kira kita masih nyantol ke situ apa enggak gitu loh? Nah, nyantolnya kemana? Tentu nyantol ke situ. Coba, sekarang umat muslim itu ada berapa juta di dunia?
Udah dihitung banyak gitu meni. Miliar seberanya. BTR banyak. Banyak apa enggak? Nah, pertanyaan dari banyak itu kita kira-kira masuk apa enggak? Masuk. Kita berharap masuk, betul? Nah, sekarang pertanyaannya, Ustadz sayang, kira-kira apa kriterianya? Kira-kira kita tuh masuk nggak golongan-golongan itu? Kalau belum masuk kriteria, berarti disiapin. Biar kita masuk 70.000 orang. Dari 70.000 orang, dari 70.000 orang yang akan bawa kita masuk surga tanpa Bunda, ternyata catat ada 6 setidaknya ya, walaupun banyak kalau kita bahas, cuman Ahilman berusaha merangkumnya biar kita mudah memahaminya. Ada 6 Bunda golongan yang insya Allah akan masuk surga tanpa hisab. Siap-siap ya. Ini kan kayak penantian tuh. Kan tadi padang mahsyar dikumpulin. Udah padang mahsyar tuh ditimbang yaumul mizan. Setelah di mizan dihitung yaumul hisab. Setelah dihitung diberikan syafaat yaumus syafaat. Suruh jalan yaumus sirat sampai ditentukan akhirat surga atau nerakanya. Ternyata ada orang yang sampai di situ nggak perlu dihisab lagi. Set masuk. Nggak ulang kan? Nggak ulang tak? Seperti itu kayak nggak ulang nanti. Gitu. Seperti itulah ulangnya Bunda. Kagetnya Bunda barusan sama Ahilman dibentak. Oh, enggak. Abi ya Allah, lain. Eta tukang mana lain. Abi lain belakang kamu. Abi lain belakang kamu. Siapa? Itu tuh yang nyender ke tembok dan. Jadi belum tentu ini yang paling depan nih. Belum tentu. Komo nu iem. Dia wah tegang ya musyirat kan diceritakan 3 golongan tadi. Ada yang jalannya cepat, ada yang jatuh, ada yang langsung tertolak, ada yang sampai mau masuk surga dia masih deg-degan. Surga mualnya itu. Kalau sekarang masih bisa bertanya, nanti enggak. Dia akan ngelihat temen yang lain, mana yang lain. Kira-kira aku nyantolnya sama siapa? Kenal sama siapa? Awai. Age cantang tuh itu. Ate deg-degan ieu teh ya. Ieu teh mengobati hati bete deg-degan teuing gitu. Deg-degan ya. Karena kalau baca ininya ya Allah. Kayaknya masih jerarauh kayaknya ya. Ustadz, kita udah selesai perjalanan panjangnya, tinggal menentukan akhirat surga dan nerakanya. Kira-kira kita masuk surga tanpa hisab atau tidak? Masuk. Anda punya orang dalam di surga. Begitu mudahnya Anda bilang masuk. Sok, bismillah, tulis. Ada 6 golongan dengan izin Allah masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, golongan itu disebut dengan orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Yang pertama apa? Orang yang selalu bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar maksimal. Itu tawakal. Hati-hati ya, bedakan antara menyerah, terserah, dan berserah. Ada berapa? 3. Ada menyerah, ada terserah, ada berserah. Bedanya apa? Kalau menyerah, tidak ada usaha. Mau masuk surga? Mau. Terus mangkeo. Nggak ada usaha ngejar surga itu. Nggak ada keinginan yang kuat untuk ngejar surga itu. Menyerah. Statusnya akan indah pada waktunya.
Diajak ngaji nggak mau, diajak berbuat baik nggak mau. Statusnya apa? Akan indah pada waktunya. Makanya apa paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya itu hanya berlaku bagi yang berusaha, betul? Maka izin, bukan menyerah. Menyerah itu tidak ada usaha. Ada yang kedua, terserah. Terserah itu nggak ada tujuan. Itu terserah. Ibu berangkat ngaji. Kemana bu? Ngaji. Buat apa? Serah. Jadi nggak ada hasrat gitu. Dia nggak ada tujuan. Apa yang dia mau cari? Makanya bunda nih, kalau mau serius dalam beramal, punya tujuan. Betul? Bunda di As-Sakinah, kenapa bunda mau banting tulang, mau capek, mau lelah? Karena tahu tujuan. Apa tujuannya? Surga. Ahilman, capek ngajar. Kenapa mau ngajar padahal capek? Ada tujuan. Apa tujuannya? Surga. Minimal bisa nyantol lah dengan kebaikan-kebaikan yang ada itu. Bunda, kenapa mau berbuat baik sama suami? Siun. Takut. Jangan itu. Tapi tujuannya apa? Surga. Karena bunda tahu, barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Termasuk masuk surga tanpa hisab. Tawakal. Makanya orang yang bertawakal, istri yang bertawakal, nggak akan banyak nuntut. Dari ini aja wajah begini mah nggak akan masuk kayaknya. Dari wajah-wajah nuntut kia mah asa berat. Ustadz enggak, emang nggak ada suaminya kan? Makanya enggak ada. Ustadz, iya ya, tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah. Setelah bunda ikhtiar maksimal, hasilnya serahin ke siapa? Jadi dia tahu dia beramal buat surganya Allah. Karena Allah, untuk Allah. Dan dia pengen ngejar surganya Allah. Bukan menyerah, bukan terserah, tapi apa? Berserah. Dia berbuat baik, tapi hasilnya dia serahkan kepada Allah. Pertanyaannya, bunda dalam beramal sudah tawakal apa belum? Ngalamun kieu ya teh. Bunda dalam beramal sudah tawakal apa belum? Coba Ahilman tanya, selama ini kalau kita berhasil, kalimatnya karena saya atau karena Allah? Kalau kalimatnya masih saya itu begini gara-gara saya, usaha saya, berarti belum tawakal. Kita masih ngerasa kita yang punya segalanya, betul? Tapi kalau orang yang bertawakal, Ustadz, apapun yang terjadi, ini semua dari siapa? Maka catat ya, tawakal itu ada di 3 waktu. 1, ada tawakal sebelum beramal. 2, tawakal ketika beramal. 3, tawakal setelah beramal. Ada berapa? 1, tawakal sebelum beramal. Apa? Doa. Jadi sebelum dia beramal, dia berdoa. Dan dia sadar, dia tuh bisa beramal karena kehendak siapa? Dia tuh bisa beramal karena izin siapa? Dia tuh bisa beramal karena diizinkan sama siapa? Tawakal. Maka ada orang yang beramal, kalau nggak tawakal sebelum beramal, maka dia akan pede dengan kemampuannya, tapi lupa bahwa dia tuh percaya diri karena Allah bersamanya. Maka kalau Ahilman ditanya, orang yang pede itu seperti apa? Kan orang bilang gini, pede itu orang yang percaya dengan kemampuannya. Kalau Ahilman bukan. Orang yang percaya diri itu orang yang percaya karena Allah selalu bersama dengan dirinya. Jadi dia beramal, dia bergerak bukan karena dia, tapi karena siapa? Allah. Maka dia tawakal sebelum beramal. Termasuk dia pun tawakal ketika beramal. Dia minta dibimbing sama Allah agar amalnya lepas dari kebersandaran kepada makhluk, tapi dia bersandar sama siapa? Allah. Lepas ingin dipujinya,
lepas ingin dihargainya, lepas ingin diapresiasinya, lepas. Bunda capek bunda kalau bunda bersandar sama manusia teh, betul nggak sih? Mulai hari ini mah katakan putus, ya, katakan putus dengan berharap kepada manusia, betul? Bunda berbuat baik sama suami, jangan berharap pujian dari suami. Karena suami kadang-kadang muji kita tergantung maunya. Dan tergantung tanggal bulannya, kan begitu. Bunda masak buat suami, biar suami bisa enak makannya buat kita. Nggak apa-apa. Buat apa coba bunda? Ujungnya suami nggak pernah ngehargain kita. Jadi bunda tuh berbuat baik. Setelah berbuat baik, serahin sama siapa? Allah. Nggak akan kesel sendiri. Kan bunda suka begitu tuh. Ayah teh hargai mama tuh. Cek bapak nate berapa harganya? Coba gimana kalau begitu jawabannya? Liar tuh. Liar. Bunda bilang begini, ayah, mama teh banting tulang buat ayah, bertahan buat ayah. Kalau bicara sakit mah sakit. Bunda dengan segala perasaan yang dihadirkan. Cek suami teh, mama teh ngomong naon gitu. Bapak mah teh ngerti. Makanya udahlah sekarang mah belajar biasa aja menjalani hidup teh, betul? Nggak usah banyak drama. Nggak usah banyak apa? Bunda sama anak suka begitu kan. Anak, kakak teh misalnya gitu kan. Anakku, kakak. Lihat, mama teh capek ngandung kamu, melahirkan kamu, membesarkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Nggak, aku mah nggak nyuruh mama begitu. Coba kalau digituin sakit atau enggak? Terus buat apa ngomong kayak begitu? Kakak teh ngertiin mama teh capek, ngerti. Cek anaknya, tuh ngerti. Gimana kalau begitu? Udahlah sekarang mah belajar tawakal sama Allah. Ternyata balasannya apa? Masuk surga tanpa orang yang masih menyandarkan urusan ke makhluk selain Allah, siap-siap dia akan dikecewakan dengan sandaran itu. Maka rumusnya 3 bunda. Rumusnya, siapa yang paling sering, siapa yang paling cepat, siapa yang paling yakin ke Allah, maka dia pasti bahagia. Tapi sebaliknya, kalau Allahnya diganti, siapa yang paling sering, siapa yang paling cepat, siapa yang paling yakin sama selain Allah, maka yang selain Allah itu akan mengecewakan kita. Contoh, bagi para istri, siapa orang yang akan paling menyakiti hatinya? Suami siapa ini teh? Kenapa bilang suami-suami terus? Bagi seorang istri, ingat, benar jawabannya, suami akan jadi orang yang paling menyakiti hati kalau suami jadi orang yang paling sering, paling cepat, paling yakin sama ibu. Ibu paling sering ngejar ke suami, siap-siap. Ibu paling cepat ngurusin suami, siap-siap. Ibu paling yakin sama suami. Suami teh banyak bohongnya ternyata. Jangan percaya. Ibu, mendingan suami jujur atau tidak jujur? Mending tidak jujur. Karena kalau jujur sakit. Udah, sekarang mah biasa-biasa aja. Tawakal. Ustadz, kenapa harus begitu? Bunda nggak akan dihisab urusan suami bunda. Dia mau bohong, bunda dihisab tidak? Tidak. Urusan dia kalau dia bohong. Dia mau berdusta bukan urusan bunda. Urusan siapa? Suami kalau mau dusta. Bunda nggak akan ditanya. Bunda, itu suami bunda bohong. Tuh ya Allah. Tanya we sorangan. Bunda nggak akan ditanya. Maka sekarang saya mau tanya, tolong jawab, mana yang lebih penting untuk kita? Dosa kita apa dosa suami? Jawab. Mana yang paling penting untuk kita? Dosa kita apa dosa suami? Mana yang lebih berbahaya untuk kita? Dosa kita apa dosa suami?
Mana yang paling penting untuk kita isi HP kita, apa HP suami? Mana yang lebih penting, yang berbahaya, HP kita apa HP suami? Bunda, tolong catat ini. Bunda, lebih penting isi HP kita dibanding HP siapa? Bunda nggak akan ditanya isi HP suami. Ngapain suka buka-buka HP suami? Ini bukan ceramah tapi curhat. Buat apa? Bunda, lebih baik tahu isi hati suami atau mending gak usah tahu isi HP-nya? Lebih baik gak usah tahu, bikin hati kita kotor. Betul? Makanya kalau suami lagi di mana, jangan suka nanya. Kalau suka nanya itu ngasih kesempatan suami berbohong sama kita. Makanya istri saya mah baik, gak pernah nanya Ahilman ada di mana. Kenapa? Kata istri saya, biar Ahilman gak pernah bohong sama istrinya. Makanya saya gak nanya Ahilman ada di mana. Karena kalau dijawab jadi saya bohong kan begitu. Udah, mendingan gak usah dijawab aja. Udah, belajar tawakal sama Allah. Ternyata tawakal itu balasannya apa? Surga tanpa hisab. Makin bunda tawakal, makin bunda masuk surga tanpa hisab. Makin bunda kurang tawakal, udah mah sengsara di dunia, udah mah menyakitkan hati di dunia, yang ujungnya bunda pun seret sempit masuk surga. Ketika nanti mau masuk surga, set kela cek Allah teh, kela. Kenapa ya Allah? Berapa sering kamu mergokin HP suami? Kamu kurang tawakal sama Allah. Kamu kurang yakin sama Allah. Kamu kurang bersandar sama Allah. Jelas? Dah, mulai hari ini tawakal. Yang nyiptain suami siapa? Yang ngasih kehidupannya siapa? Yang akan mematikannya siapa? Ibu, nggak ada suami pun ibu akan baik-baik saja. Betul? Nggak usah, Ustadz kalau suami saya nggak ada nanti saya gimana? Pikir sorangan. Nggak usah sok mendramatisir lah. Sok Ahilman tanya, izin ya. Di sini ada yang ditinggal suami ada? Masih hidup? Masih hidup? Masih bisa makan? Coba, yang ditinggal suami masih hidup? Masih bisa makan? Masih bisa bernafas? Masih bisa ngelurusin alisnya? Masih bisa nambah kerudungnya? Ternyata suami gak penting-penting banget. Betul? Yang penting siapa? Allah. Buat apa bunda bergantung sama makhluk kalau tambah lupa sama Allah? Maka ini rumus. Mulai hari ini mah kalau kita bersandar sama suami jangan terlalu lama. Ganti sandarannya sama siapa? Aku mencintai suamiku karena aku mencintai Allah. Betul? Maka rumusnya ini, jangan tuntut. Catat. Status hari Selasa besok lah cocok ini mah ya. Catat ya. Jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu. Tapi eta karunya videona kok ternyala cenah. Eta mah full memory meureunnan. Full memory ieu. Jadi tuh fokus Ahilman teh rek bicara. Ini karunya reka-rekam meureun beak memorina meureun. Ku Ahilman doain bisa kembali HP kayak Ahilman. Lain sok iya mau langsung surga tanpa hisab gimana? Sombong dia tawakal. Enggak. Aduh, mun kajian soalnya nu pika serius lah. Dan itu kan orangnya humoris pisan ya. Jadi ama sok hayang serius gitu.
Ya, tapi ya nya Allah. Punten ya, takut ada yang bertanya si anak tiba-tiba suri, beta ya ibu-ibu. Kan nyarekam. Meureun sih karena full memory na. Itu bet kieu ada sayang nyamperkan dicokot HP-na. Ganti tadi. Hoyong gitu tadi nama. Kan aja diteki. Astagfirullahalazim ya Allah. Aya we setiap pertemuan tehnya. Pertemuan yang lalu PY implikasi rian teh. Ayeuna HP full memory. Anu resep kieu, aya ibu-ibu HP na teh gitu kan. Di belakang nomor HP aya, pakai kertasnya pakai gelang teh kan. Ustad minta nomor HP, boleh ini. Ibu berapa nomornya? Iya Ustad nomor ibu. Jadi orang sok fokus ke nomornya ya. 08. Nah, terus sok dibungket ku karet dengan karetna 2. Bete kahujanan asupan kena plastik. Ih meni lucu kata tah. Sok hayang nyinyit gitu tuh. Mata kena ibu lah ya. Itulah kelucuan yang tidak bisa dipungkiri. Sampai mana tadi lupa lagi lah. Status hari apa? Nah, itu statusnya ya. Ada ibu-ibu. Masya Allah. Catat ini. Jangan. Maka bunda juga harus tuntun diri bunda untuk mencintai siapa? Jadi ketika bunda mencintai pasangan bukan karena mencintai pasangan semata-mata, tapi mencintai siapa? Maka kalau bunda punya perasaan cinta dan gak dibalas dengan kebaikan dari manusia, jangan kecewa. Karena tawakalnya kita ke Allah itu akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Jadi biarkan nanti Allah yang akan membalasnya. Nah Ustadz, apa puncak balasan tertinggi bagi orang yang tawakal? Masuk surga tanpa hisab. Makanya bunda izin ya, tidak ada yang sia-sia dari setiap kebaikan. Kalau ada yang bilang, saya mah percuma berbuat baik teh. Kenapa? Gak dihargai. Saya mah percuma jadi istri yang baik teh. Saya mah udah senam jumba sehari 3 kali. Udah masak, udah berpenampilan cantik, udah ngelayani tapi gak dihargai sama suami. Gak apa-apa dan gak penting itu mah. Yang penting mah nanti masuk surga tanpa apa? Jadi bunda bilang, ayah, kamu tidak menghargai aku. Tidak naon. Engkewe tungguan di akhirat. Tiba-tiba, set, surga tanpa hisab. Ayah, dadah. Jadi orang yang bertawakal ke Allah jadi tenang. Betul nggak? Nih teman-teman pengurus majelis talim, jangan sedih nggak dihargai sama orang, ahilman nggak dihargai sama orang, ibu-ibu ngaji digenggerekeun sama orang, dihina. Jangan sedih. Dan ternyata Allah siapkan pahala yang besar. Apa? Surga tanpa hisab. Jadi tawakal aja sama Allah. Kita mah sudah berbuat baik, betul? Sisanya biar Allah yang ngebalas kebaikan-kebaikan itu. Jadi nggak akan riweuh, nggak akan gara-gara orang ngomong tuh jadi stres. Oce ngaji deui, naon ngaji teh liur abi mah moal. Memang bukan di sini balasannya, tapi nanti di surga. Masuk surga tanpa hisab. Maka nanti ada tawakal yang ketiga, tawakal setelah beramal. Udah, sebelum beramal doa, ketika beramal lurus di jalan Allah, setelah beramal serahkan sama siapa? Selesai? Enak. Ibu jadi istri selamanya enggak? Enggak. Paling sampai berapa tahun sih? Halo, kamu jadi sedih begini wajahnya ya. Ibu jadi istri, ibu merasa terbebani. Jangan merasa terbebani, dan enggak akan lama. Betul enggak? Paling 60 tahun maksimal, dikasih bonus 70 tahun paling. Setelah itu pensiun. Maka manfaatkan suami sebagai ladang untuk kita bisa masuk surga tanpa hisab. Makanya ibu tuh jangan nuntut terlalu banyak. Biar Allah nanti gantikan dengan pahala yang lebih besar. Ustadz,
Kenapa ya suami aku teh menikah kieu teuing Ustaz? Kunaon ibu teh kunaon? Ibu mau bilang kayak begitu ke suami ibu, berubah atau tidak suami ibu? Tidak. Kenapa Allah menakdirkan ada orang yang mungkin tak sesuai harapan kita? Karena Allah tuh lagi nyiapin ladang amal soleh untuk kita. Hambaku Cida, Setuti, Cililis, dengerin ya. Kata Allah, aku teh tahu sholat kamu nggak khusyuk. Aku teh tahu baca Quran kamu nggak banyak. Aku tahu sedekah kamu teh meneletik. Wah, aku tahu. Aku teh tahu haji umroh kamu teh belum tentu mabrur. Terus atau apa pahala yang aku siapkan untukmu? Aku takdirkan kamu punya pasangan yang mengujimu. Ini adalah bagian surga untukmu. Aku siapkan takdirmu mendapatkan pasangan yang mengujimu, karena aku siapkan surga tanpa hisab untukmu. Karena kamu bertawakal kepada Allah atas jadi istri daripada suamimu. Matakna, kalau ada suami yang muji kita teh, soklah budidayakan ya. Sok. Eta teh bagian nikmat untuk kita yang Allah titipin ke kita. Semuanya akan jadi baik-baik saja. Betul? Dah, yang pertama, orang yang masuk surga tanpa hisab, orang yang apa? Bertawakal kepada Allah. Yang kedua, amalannya, lihat. Orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang selalu mendirikan sholat malam. Masya Allah. Orang yang istiqomah selalu mendirikan sholat malam, sholat tahajud. Dibuka surat As-Sajdah ayat 15 sampai 17. Surat apa? As-Sajdah ayat 15 sampai 17. Bunda Wita dibaca lagi. Surat As-Sajdah ayat, atau yang lain juga boleh. Kok tiba-tiba jadi batuk gitu? Tadi pada enggak batuk. Ayo. Surat apa? As-Sajdah ayat seberapa? 15 sampai 17. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil madoji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurratin a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Masya Allah. Dibaca artinya Bunda. Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Perhatikan Bunda, di sini Masya Allah, di antara orang yang dicintai Allah itu orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Betul? Setelah dia beriman, maka ketika dia diperingatkan dengan ayat-ayatnya, mereka menyungkur sujud serta bertasbih memuji Tuhannya dan tidak menyombongkan diri. Apa amalannya? Tatazafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Dia punya kebiasaan. Dia menjauhkan lambung mereka dari tempat tidurnya.
Mereka bangun di sepertiga malam. Kemudian mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sampai kemudian, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Sampai ujungnya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah senangkan hati mereka dengan balasan yang tidak pernah disangka-sangka oleh mereka. Masuk surga tanpa hisab. Makanya Bunda, di antara ciri orang yang soleh adalah orang yang selalu menghidupkan malamnya dengan berkholwat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bangun di sepertiga malam. Allah itu turun di setiap sepertiga malam. Allah mencari hambanya yang tahajud. Jika ada hambanya yang banyak dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kalau ada hambanya yang sedang sulit, dan dia minta sama Allah, dilapangkan kesulitannya, maka Allah tunjukkan kelapangannya. Kalau ada hambanya yang sedang punya keinginan, dan dia minta sama Allah, maka Allah cukupkan keinginannya. Itu waktunya kapan? Sepertiga malam. Maka izin, ini rumus ya. Bunda, kalau sholat tahajud, jangan ngejar banyaknya, jangan ngajar cepatnya. Tapi ngejar tumaninahnya. Ulangi. Kalau sholat tahajud, jangan ngajar banyaknya, jangan ngejar cepatnya. Tapi ngejar apa? Tumaninahnya. Gimana caranya? Jadi kalau Bunda sholat tahajud, misal 2 rakaat. Sebelum Bunda masuk 2 rakaat, setelah itu, selanjutnya, maka dijeda. Jeda itulah amalannya 1 istighfar. Sok, minimal 100 kali istighfar. 2 rakaat, pindah ke 2 rakaat yang lanjutnya, istighfar. Selain istighfar apalagi? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 100 kali juga. Baru masuk 2 rakaat selanjutnya. Tumanina. Makanya kudu tenang tahajud teh. Maca lagi kudu tenang. Iya mah kadang-kadang maca sok tere. Astagfirullah, bila. Ngomong naon? Bila. Astagfirullah. Coba. Astagfirullah. Karena ada yang coba nikmati, hayati, resapi. Termasuk kalau Bunda mau nangis, mau tersungkur, mau minta sama Allah, mau ngadu sama Allah, maka ngadulah di antara 2 rakaat dengan 2 rakaat selanjutnya. Tembus itu ke langit tuh doanya. Makanya balasannya apa? Orang yang istiqomah mendirikan sholat tahajud itu surga tanpa hisab. Makanya orang yang ahli tahajud itu Bunda, Allah siapkan 4 keutamaan yang tak diberikan di amal yang lain. Hanya diberikan bagi orang yang ahli tahajud. Tulis. 4 keutamaan orang yang ahli tahajud. 1, diangkat derajat hidupnya. 1 apa? Diangkat derajat hidupnya. Yang kedua, ditunjukkan jalan keluar dari kesulitannya. Jadi kalau dia sulit dan dia ahli tahajud, maka Allah tunjukkan jalan keluarnya. Yang ketiga, orang yang ahli tahajud itu diselamatkan oleh Allah dari setiap urusannya. Masya Allah. Jadi kalau dia punya urusan, orang yang ahli tahajud itu diselamatkan. Ya. Dan yang keempat, orang yang ahli tahajud itu dijaga dari setiap keburukan. Jadi kalau ada orang yang mau jahat sama dia, ada orang yang mau zolim sama dia, ada orang yang mau berbuat sesuatu sama dia, Allah jaga dengan kebaikannya. Kalaupun terjadi, maka Allah akan hadiahkan kebaikan-kebaikan lain. 4 keistimewaan sholat tahajud. 1 apa?
diangkat derajat hidupnya. Yang kedua, ditunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Yang ketiga, diselamatkan dalam setiap urusannya. Yang keempat, dijaga dari setiap keburukan. Bismillah. Itu baru dunia, belum nanti di akhirat. Jawabannya, orang yang mendirikan sholat tahajud istiqomah itu Allah berikan apa? Masuk surga tanpa hisab. Yang ketiga, orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah. Masya Allah. Apa? Orang yang memperbaiki hubungannya dengan apa cirinya? Orang yang memperbaiki hubungannya dengan Al-Quran. Masya Allah. Saat dia baca Al-Quran, dia hanya mengharap ridho Allah. Maka bunda sayang, kita berdoa sama Allah ya, jadi ahlul Quran. Siapa ahlul Quran itu? Orang yang setiap nafasnya, detak-detiknya selalu dibimbing dengan Al-Quran. Ingat ya, orang yang ahlul Quran itu bukan orang yang harus hafal Quran, belum tentu. Belum tentu. Tapi orang yang menjadikan Quran bukan hanya di kepalanya, bukan hanya di tenggorokannya, tapi Quran tercermin dalam hatinya dan terbukti dalam perilakunya. Itu ahlul Quran. Maka izin bunda, sesibuk apapun bunda sayang, sesibuk apapun teteh sayang, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah lupakan Al-Quran. Jangan pernah lalaikan Al-Quran. Karena ternyata apapun dan siapapun yang melekat dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan hidupnya. Coba bunda perhatikan. Ada bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa namanya? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia. Malam apa? Lailatul Qadar. Manusia yang diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia. Apa namanya? Mekah dan Madinah. Orang kalau mau mulia, jangan pernah jauh dari Quran. Maka izin ya, Ahilman berpesan, kalau bunda punya anak, punya cucu, sok dukung untuk menjadi orang yang ahlul Quran. Kalau bunda melihat kegiatan, ada majlis taklim, ada majlis ilmu, yang dia begitu semangat untuk mensiarkan Al-Quran, maka bunda dukung dengan segala kebaikannya. Jelas? Ahilman merasakan dengan baiklah. Ada seseorang yang mungkin bunda juga tahu. Ya, dengan izin Allah, seseorang ini Allah angkat derajatnya menjadi orang yang sangat mulia dengan izin Allah, dan kita juga muliakan dalam konteks kehidupan sekarang. Ada seseorang dulu beliau pesantrennya di Garut, kemudian beliau kuliah di Libya Timur Tengah, sekarang jadi ustadz yang cukup dikenal oleh kita dan kita jadi rujukan dalam ilmu, Ustadz Adi Hidayat. Beliau diangkat derajatnya dengan izin Allah karena apa? Al-Quran. Beliau dengan Ahilman beda 5 tahun. Saya adik kelasnya beliau di pesantren yang sama. Allah angkat derajatnya karena apa? Al-Quran. Al-Quran. Dengan izin Allah juga bunda, dengan segala kebaikannya. Saya kenal seseorang dulu, anak ini anak yatim, kemudian besar dengan segala keterbatasannya. Allah berikan segala kuliahnya S1 sampai S3-nya. Izin Allah sekarang orang ini sering ceramah juga, dan pagi ini sedang ceramah di Masjid As-Sofia. Ya bunda, kalau nanya ya, apa yang membuat diizinkan dengan segala kebaikannya hari ini? Al-Quran. Ibu kami berpesan kepada saya itu, Hilman, mama nggak bisa ngasih harta, mama hanya bisa ngasih ilmu. Kenapa? Kalau Hilman dikasih harta,
maka Hilman yang akan capek ngejagain harta. Tapi kalau Hilman dikasih ilmu, maka ilmu yang nanti akan ngejagain Hilman. Itu kalimat yang sering saya ingat gitu. Maka selepas ibu saya meninggal, ayah saya meninggal sebelumnya, saya meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang bisa mengangkat kebaikan bagi orang tua saya. Karena dulu yang pengen jadi ustadz tuh ibu saya. Jadi yang pengen Ahilman jadi ustadz seperti ini tuh ibu saya. Dulu saya nggak pernah kebayang bunda jadi ustadz. Saya mah ada baheula teh lamun orang Sunda mah cengos. Nggak bisa diem. Saya mah nges ampun lah pokoknya mah. Kelihatan kan ya? Nggak bisa diemnya kelihatan kan ya? Dan itu nggak bisa hilang bunda. Makanya mungkin dari dulu ya. Jadi tetangga suka komplain ke ibu saya tuh. Ibu, ini si Hilman begini. Apa kata ibu saya? Maafin anak saya, kata. Insya Allah nanti Hilman jadi ustadz. Dulu saya tuh nggak percaya bunda. Nggak mungkin mah jadi ustadz. Kenapa nggak percaya ustadz? Ya, ibu saya tukang jualan di pasar. Ayah saya kuli di pasar. Jadi asa nggak akan nyambung lah waktu itu teh gitu. Terus ibu saya bilang begini, enggak nanti lulus SD Hilman dimasukin ke pesantren. Ternyata telepon dari ibu saya kayaknya barusan. Makanya nggak diangkat-angkat ke saya teh. Ternyata telepon dari ibu saya barusan. Dibiarin aja. Si karena telepon itu yang bunyi apa karena menghayati cerita saya? Itu mau sedih jadi nggak sedih. Gara-gara ada telepon barusan. Udahlah pokoknya mah begitulah cerita namanya. Ya, nanti saya akan ceritakan ini. Bunda, saya akan ceritakan banyak hal dengan kebaikan. Nanti insya Allah, kalau tidak ada halangan, tanggal 31 Oktober, kita akan ada acara doa dan muhasabah muslimah Bogor. Acaranya di Harmoni Yasmin, di gedung, dalam rangka Milad As-Sakinah yang keempat, gratis. Gratis atau naon? Mayar. Tolong bunda, buletin dari sekarang tanggalnya. Tanggal berapa? Hari Selasa, tanggal 31 Oktober, ada acara doa dan muhasabah muslimah. Nanti Ahilman akan membimbing doa dan muhasabah, sekaligus kita berbagi kebaikan, termasuk cerita-cerita yang menginspirasi. Makanya ibu ajak sahabatnya, ajak temannya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Ya. Saya tadinya mau cerita tapi kan ada bunyi telepon tadi, jadi nggak jadi ceritalah nanti aja. Cuman poinnya saya mau bilang begini, Ahilman dengan izin Allah sekarang dengan izin Allah ya banyak kebaikan. Ini karena doa ibu saya. Dan ibu saya bilang, Hilman jangan pernah jauh dari Al-Quran. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita jadi golongan orang yang dekat dengan Quran, sehingga nanti jadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang keempat, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang yang wafat dalam keadaan syahid. Orang yang wafat dalam keadaan syahid. Siapa dia Ustadz? Secara umum maknanya orang yang wafat sedang berada di jalan Allah. Bunda yang sedang mengaji, yang sedang belajar, ini jihad fisabilillah. Kalau bunda wafat ketika ini, maka insya Allah wafat dalam keadaan syahid. Suami bunda yang bekerja sedang berjihad. Kalau kemudian dia wafat saat dia bekerja, dan karena Allah dia bekerja, maka wafat dalam keadaan syahid. Semua yang sungguh-sungguh di jalan Allah, dan ketika dia wafat, maka wafat dalam keadaan syahid. Yang kelima, orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ulama yang mengamalkan ilmunya dan dia takut kepada Allah. Siapa? Ulama yang mengamalkan ilmunya dan dia takut kepada Allah. Maka kalau bunda tanya, sayang, apa ciri ulama yang dicintai Allah itu? Cirinya adalah dia yang takut sama Allah. Dia takut kepada Allah. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah itu, maka orang yang
berilmu yang disebut ulama dalam hidupnya. Nah sekarang ini ada nasihat bagus sekali. Mudah-mudahan Bunda bisa jadi satu keterangan yang bisa menguatkan Bunda. Ya, Masya Allah, Bunda, ada nasihat dari Ibnu Asyakir dari Jabir radhiyallahu an. Perhatikan ya, ini pelajaran untuk kita untuk memilih guru, untuk memilih ulama yang akan menuntun kebaikan untuk kita. Tadi Bunda bilang kan, pengen nyantol sama siapa. Kalau AA nggak masuk kategori ini, jangan. Tinggalkan. Karena nggak masuk kategori ini. Disebutkan dalam keterangan ini, la tajlisu inda kulli alimin illa, nih lihat, janganlah kalian duduk belajar kepada setiap orang alim kecuali alimin yad'ukum minal khamsi ilal khamsi, kecuali orang alim yang mengajak kalian dari 5 hal menuju 5 hal yang lain. Ini cirinya. Yang pertama, minasyakki ilal yakin. Pertama, belajarlah kamu dari seorang ulama yang mengajarkanmu dari keraguan-raguan menuju keyakinan. Dari ragu jadi tambah yakin. Dari ragu kepada Allah jadi tambah yakin ke Allah. Dari jauh kepada Allah jadi tambah dekat ke Allah. Maka temukanlah ulama yang seperti itu, yang bisa mengajakmu minasyakki ilal yakin, dari keraguan menuju keyakinan. Yang kedua, wa minal kibri ila tawadhu, dari kesombongan menuju ketawaduan. Belajar sama ulama yang tidak menyalahkan orang lain, tidak suka menghina orang lain, tidak suka merendahkan orang lain. Belajarlah dari seseorang yang lembut hatinya, yang setiap perkataannya terjaga agar kemudian menghadirkan ketenangan dalam hidup kita. Yang ketiga, wa minal adawati ilan nasihat, dari permusuhan menuju perdamaian. Cari guru yang mendamaikan, bukan yang memusuhkan satu sama lain. Yang bisa menenangkan, yang bisa mengantarkan kebaikan, yang membuat orang jadi dari dendam jadi memaafkan, dari dengki jadi mengalah untuk kebaikan. Nah, cari yang seperti itu. Yang keempat, wa minar riya'i ilal ikhlas, dari riya menuju ikhlas. Cari ulama yang mengajarkanmu makin ikhlas ke Allah, makin dekat ke Allah, makin sibuk untuk mendekat kepada Allah. Wa minar raghbati ila zuhdi, dari ketamakan menuju zuhud, dari rasa tidak memiliki urusan dunia, semuanya serahin ke Allah. Maka ternyata Bunda, ilmu tauhid itu ilmu yang paling penting. Maka carilah guru yang mengajarkan kamu tentang tauhid, mengajarkan kamu makin dekat ke Allah. 5, dari keraguan menuju yakin, dari sombong jadi tawadhu, dari bermusuhan jadi berdamai, dari riya lebih ikhlas, dari tamak terhadap dunia lebih juhud terhadap dunia. Kalau sudah menemukan guru yang seperti itu, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Makanya doakan. Bunda, ada satu doa ya. Ini doa dari Imam Nawawi agar Bunda bisa belajar dari para guru dan tidak sibuk dengan aib guru kita. Doa dari siapa? Imam Nawawi. Ahilman bacakan doanya. Ini bagus ya. Jadi kalau bisa setiap sebelum belajar, Bunda baca doa ini. Ya. Coba kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi
minni. Ulangi. Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutupilah aib guruku dariku, dan janganlah engkau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Nah, itu amalkan sebelum kita ngaji. Jadi bunda setiap ngaji dengan siapapun, doakan ini. Allahumma astur aiba muallimi andi. Ya Allah, tutup semua aib guru-guruku, sampai yang aku tahu adalah semua kebaikannya, sehingga yang aib itu tidak nampak dalam pandanganku. Wala tudhib barakata ilmihi minni, dan jangan kau hilangkan barakah dari guruku atas ilmu yang aku dapatkan. Jelas? Dan yang terakhir, golongan yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang yang selalu memuji Allah dalam setiap keadaan, lapang maupun sempit, senang maupun susah. Masya Allah. Orang yang suka apa? Memuji Allah dalam setiap keadaan. Bunda, kalau dikasih yang sesuai maunya kita, katakan alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Kalau dikasih sesuatu yang tidak sesuai, katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Hafal? Kalau dikasih nikmat yang sesuai, apa jawabannya? Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Dan kalau dikasih yang belum sesuai, tetap katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ternyata orang yang suka memuji Allah dalam setiap keadaan, balasannya adalah masuk surga tanpa hisab. Ada berapa? 6. Yuk ulangi. Yang pertama apa? Orang yang bertawakal kepada Allah. Yang kedua, orang yang selalu mendirikan sholat malam. Yang ketiga, orang yang memperbaiki hubungan dengan Allah. Apa salah satunya? Orang yang memperbaiki hubungan dengan Al-Quran. Yang keempat, orang yang wafat dalam keadaan syahid. Yang kelima, ulama yang mengamalkan ilmunya dan takut kepada Allah. Yang kelima, orang yang selalu memuji Allah dalam setiap keadaan. Kira-kira kita masuk golongan masuk surga tanpa hisab atau tidak? Ya, bismillah ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk bisa mendapatkan kebaikan itu. Dan ya, kalau nggak bisa masuk minimal nyantol sama yang 70.000 yang tadi disebutkan itu. Insya Allah. Barakallahu fikum, hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Banyak yang bisa dibawa pulang? Banyak ya? Nanti share lagi ke yang lain ya. Tulis di status, di story-nya, share ke yang lain. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang membaca kebaikan ini. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak Bunda Teteh sayang.